Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga RSPG, kembali lagi dengan podcast Bincang Kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Aziz Ahmad Muslim sebagai host pada acara siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan bersama salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Pamengpeuk Garut, yaitu Dr. Syarif Hidayatullah, SPPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi RSPG. Saya bersama Dr. Syarif Hidayatullah, spesialis penyakit dalam di rumah sakit ini. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mengenai diabetes mellitus. Baik, pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas tentang masalah diabetes mellitus yang mungkin salah satu penyakit yang sering diderita oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Garut. Baik dok, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan tentang masalah diabetes mellitus. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan diabetes mellitus dok? Oke, jadi begini, diabetes mellitus itu kan penyakit yang banyak diderita oleh warga masyarakat ya, termasuk salah satunya di Pamengpeuk juga banyak sekali pasien diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu sebenarnya kumpulan penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu peningkatan gula darah di atas normal yang diakibatkan oleh gangguan pada organ namanya pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi itu terganggu atau gangguan dari fungsi hormon insulinnya itu sendiri atau gabungan keduanya yang mengakibatkan gula darah menjadi tinggi, tidak terkontrol, dan akhirnya menimbulkan berbagai macam keluhan pada seseorang. Mungkin secara gampangnya ya, di masyarakat gula darah berada di atas nilai normal, itu bisa dikatakan suatu diabetes mellitus. Oke. Berarti kalau misalkan di atas normal itu berapa tuh dok? Oh iya, jadi kita harus tahu dulu berapa batasan-batasan untuk dikatakan terkena diabetes mellitus. Mungkin kan gimana sih cara seseorang itu kok bisa didiagnosis diabetes kan gitu ya dokter Adis ya. Jadi ini penting diketahui. Yang pertama, tidak serta-merta hanya dari gula darah naik terus dikatakan diabetes mellitus. Itu tidak salah seperti itu ya dok? Tidak salah seperti itu. Ada pemeriksaan lainnya dan ada pendefinisian lainnya. Jadi yang pertama, kalau kita melakukan pemeriksaan gula darah puasa atau dikatakan puasa itu tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam. Kalau air putih boleh. Jadi makan makanan atau minuman yang berkalori tidak masuk selama 8 jam, lalu kita periksa gula darah, itu dikatakan gula darah puasa. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, maka itu dikatakan diabetes mellitus. Itu kalau dari gula darah puasa. Yang kedua, kalau dari gula darah 2 jam setelah makan. Nah, misalkan gimana itu 2 jam setelah makan? Setelah berpuasa kita buka puasa, terus 2 jam kemudian kita lakukan pemeriksaan gula darah ulang. Nah, itu kalau nilainya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, maka itu dikatakan diabetes mellitus. Nah, yang ketiga, apabila dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu itu berarti bebas kapan aja, tidak ditentukan waktunya, dan didapatkan angka lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, tapi dengan disertai dengan gejala klasik dari diabetes mellitus. Apa itu gejala klasik? Satu, misalkan ada namanya poliuria. Poliuria itu pipisnya atau kencingnya sering. Jadi sering buang air kecil gitu ya. Yang kedua, polidipsia, sering haus. Itu jadi sering minum, sering kencing. Yang ketiga, polifagia, lapar terus. Nah, lapar terus, pengennya makan terus ya. Yang keempat, terdapat penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, tiba-tiba berat badannya turun. Atau ada gejala lain, misalkan ada gatal, ada kesemutan, ada kalau pada lemas, pada orang itu mengeluhkannya lemas. Nah, itu juga salah satu tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Disertai dengan pemeriksaan gula darah sewaktunya lebih dari 900, maka itu sudah bisa kita nyatakan diabetes mellitus. Dan ada satu lagi yang keempat yang penting untuk dilakukan, itu sebenarnya pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu pemeriksaannya bisanya di laboratorium besar, termasuk di kita juga bisa. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 6,5, itu dinyatakan diabetes mellitus. Seperti itu untuk diketahui oleh warga semuanya, masyarakat ya.
Baik, mungkin dari itu kan kita jadi tahu ya dok ya tentang masalah misalkan kan kita belum datang ke layanan kesehatan gitu kan, jadi tahu tanda-tandanya seperti ada sering haus, gampang lapar dan lemas dan seperti itu. Nah, untuk penata laksanaan nih dok, kan kalau tadi kan sudah diketahui cara mendiagnosis mungkin ya, mendiagnosis di rumah ataupun mungkin nanti ketika di rumah sakit. Nah, bagaimana penata laksanaan yang bisa dilakukan untuk penyakit diabetes mellitus itu sendiri dok? Jadi gini, sebelum saya masuk ke penata laksanaan ya, akan ada lebih baiknya kita tahu dulu diagnosis. Terus screening sebenarnya itu lebih penting. Screening itu. Jadi sebelum ke penata laksanaan kita cerita dulu nih bagaimana siapa sih orang-orang yang harus dilakukan screening atau pemeriksaan awal yang dicurigai untuk menderita diabetes. Ya. Ini penting sebelum masuk ke penata laksanaan. Jadi apabila ada warga masyarakat atau orang yang mempunyai tanda-tanda ini nih. Satu, misalkan usianya di atas 45 tahun, itu paling tidak harus dilakukan pemeriksaan rutin gula darah. Ya, paling tidak kalau normal 3 tahun sekali boleh, tapi kalau agak-agak mepet nih, misalkan mendekati angka 200 atau puasanya mendekati angka 126, nah itu setahun sekali. Tapi kalau kena diabetes itu lebih sering lagi, bisa sebulan sekali. Yang kedua, kalau orang-orang yang dengan berat badan berlebih, nah misalkan gemuk nih, obesitas, ya dilakukan pemeriksaan berat badan ternyata berlebih nih, indeks massa tubuhnya lebih dari 23. Nah itu kalau disertai dengan ada satu misalkan keturunan atau orang tuanya mengalami diabetes mellitus, terus kalau perempuan dia pernah melahirkan anak dengan berat badan berlebih, yang ketiga dia jarang beraktivitas olahraga, yang keempat dia kerjaannya lebih banyak diam dibandingkan bergerak, yang keempat adalah dia mempunyai darah tinggi, yang kelima apalagi dia sampai merokok, minum alkohol dan sebagainya, itu wajib dilakukan pemeriksaan berkala, screening. Paling tidak gula darahnya harus diperiksa. Supaya apa? Supaya ketahuan dia mengalami suatu gangguan atau tidak. Nah, harus tahu juga masyarakat RSPG ini terkait berapa sih nilai normalnya gula itu kan. Nah, ini batasan yang harus diketahui. Jadi tadi kan diabetes, sekarang normalnya dulu. Ya, normalnya dok ya. Jadi normalnya kalau puasa, yang tadi disebutkan puasa itu 8 jam tidak masuk kalori, makanan itu 70 sampai 99. 70 sampai 99 ya, dikatakan normal. Ya, normal. Kalau gula darah setelah makan atau sewaktu itu nilainya adalah 70 sampai 140. Nah, atau bisa sampai 139 itu dinyatakan normal. Nah, bagaimana tuh tadi ada pertanyaan loh. Terus yang di tengah-tengah gimana tuh? Ya, itu. Ya kan? Kalau antara yang rendah sama yang tinggi gitu. Antara yang normal, misalkan gula darah puasa nih 70 sampai 99 normal. Dikatakan diabetes lebih dari 100 dengan 126. Ini yang 100 sampai 125 bagaimana nih? Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan prediabetes. Prediabetes ya. Ya, itu warning, waspada. Lampu kuning berarti ya, harus waspada tuh, itu karena itu berisiko untuk menjadi diabetes. Atau gula darah sewaktunya atau 2 jam setelah makan berada di angka 140 sampai 199. Nah, itu waspada, itu namanya prediabetes. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan lambat laun dalam jangka waktu dekat dia akan masuk ke diabetes. Nah, seperti itu. Itu yang tadi screening ya. Sekarang kita masuk ke penata laksanaan ya. Jadi bagi warga-warga masyarakat di Pamungpet atau yang sering berobat ke rumah sakit Pamungpet ya, untuk penata laksanaan atau pengobatan diabetes mellitus itu cukup kompleks, tapi kalau mengikuti aturannya itu bisa dikendalikan. Jadi prinsipnya adalah pengobatan diabetes itu tidak hanya menurunkan gulanya saja. Nah, kalau itu mah terlalu simpel. Ya. Jadi pengobatan diabetes mellitus itu sebenarnya yang pertama kita tuh harus mengetahui dulu selain gula ada yang lain apa enggak? Penyakit yang lain apa enggak? Itu harus benar-benar diketahui. Nah, yang ada 4 pilar pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah kita edukasi. Edukasi itu kita harus memberitahu, kita harus tahu
mengetahui ke pasien atau ke orang-orang yang mengalami diabetes apa itu diabetes dan bagaimana pencegahan. Itu semua dikasih tahu. Yang kedua, nutrisinya, makanannya itu bagaimana, kan sering nanyain makanannya apa yang bisa saya makan nih, yang boleh dan yang enggak gitu ya, Dok, ya? yang boleh dan yang enggak. Jadi kalau makanan ini penting diketahui karena apa? Ada orang yang apa namanya diabetes tuh jadinya nggak mau makan. Iya. Saya nggak puasa mau terus puasa ya, terus. Saya nggak mau makan ini. Nah itu juga salah. Iya. Yang ada adalah mengatur makanannya, mulai dari jenisnya, jumlahnya, waktu. Iya. Nah itu harus penting tuh. Jangan sampai puasa terus, jangan, nanti malah nggak bagus. Seperti biasa aja. Nah yang penting adalah karbohidrat, protein, lemak, dan sayur-sayur, buah-buahan, dan air harus tetap tercukupi. Makanan karbohidrat itu diusahakan yang penting buat para penderita diabetes. Makanannya harus yang mempunyai indeks glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik rendah? Berarti kan gitu. Iya. Itu makanan yang mengandung gula tapi diserapnya lambat. Nah, saya kasih contoh misalkan kalau karbohidrat itu nasi merah, ubi-ubian, ya baik ubi merah, ubi kuning, itu banyak ya Dr. Ajis ya. Terus juga singkong juga salah satunya masuk ke situ, gandum, roti gandum. Nah itu yang indeks glikemiknya rendah. Nasi putih boleh nggak? Masih boleh, tapi jangan itu terus, jangan kebanyakan. Protein silakan, protein bagus, baik dari kacang-kacangan atau dari ikan ya, unggas boleh, daging juga boleh. Lemak, nah ini lemak tidak boleh lemak yang trans, artinya lemak jahat itu nggak boleh, lemak nggak bagus itu harus sedikit ya. Contohnya apa? Misalkan yang sering digoreng-goreng pakai minyak itu dikurangin. Lemak yang baik, lemak yang sumbernya dari ikan-ikanan, dari seafood, itu bagus. Atau dari kacang-kacangan kan ada minyaknya. Iya. Sayur sama buah pun harus dicukupkan. Terus juga minuman. Nah itu dari nutrisi. Terus yang ketiga itu adalah dari apa namanya terapi farmakologisnya. Kalau sebelum masuk ke situ aktivitas fisik dulu. Aktivitas fisik pun harus selalu dijaga. Jangan cuma diem aja. Tidur terus ya dok. Tidur terus. Kerjanya cuma duduk. Nah itu jangan. Harus ada aktivitas yang diusahakan untuk membakar kalori. Contoh misalkan ada jalan santai, lari pagi, atau misalkan olahraga bersepeda, berenang, itu silahkanlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atau misalkan kalau di rumah sakit atau di tempatnya ada tangga, ya naik tangga, jangan naik lift. Iya. Nah, itu penting. Yang keempat adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ini penting nanti biar yang pasien-pasien yang mengalami diabetes kontrollah ke dokter, bisa ke dokter umum dulu, tapi kalau sudah tidak mampu ke dokter spesialis penyakit dalam, di kita ada. Nanti diberikan obat yang sesuai dengan kondisinya. Dan yang tidak kalah penting adalah kontrol secara berkala. Itu ya. Oke. Baik dok, mungkin kadang ada pertanyaan ataupun mungkin kekhawatiran dari masyarakat ya. Kadang berbicara tentang konsumsi obat yang ibaratnya kan katanya diabetes mellitus itu harus konsumsi obat rutin gitu dok. Nah itu bagaimana kan penata laksanaannya salah satunya dengan obat gitu. Jadi untuk menjawab kekhawatiran itu seperti apa dok untuk terapinya itu dok? Jadi gini, pengobatan diabetes mellitus memang itu harus jangka panjang. Jangka panjang, kadang ada yang sampai seumur hidup. Nah, dalam menggunakan obat-obatan ini seperti yang dibilang tadi bahwa tidak bisa hanya diabetesnya saja. Kita ada parameter-parameter yang sudah dibenarkan. Jadi diabetesnya kita benerin nih pakai obat-obatan diabetes. Nanti saya jelaskan juga. Darah tinggi kalau ada kita harus benerin juga, harus normalkan. Kolesterol, kalau ada kolesterolnya tinggi kita pun harus normalkan itu. Berat badan, kalau berat badannya berlebih kita pun harus normalkan itu. Itu 4 poin penting yang harus dijaga secara bersamaan, tidak bisa satu-satu doang gitu. Sekarang kita membenarkan gulanya aja, tapi yang 3 poin ini tidak dibenerin, itu nggak akan berhasil. Nah, terus bagaimana ini penggunaan obat-obat ini? Nah, obat-obat ini jangan khawatir bagi warga yang terkena diabetes. Ini memang jangkanya panjang, tapi nanti dokter itu akan menyesuaikan. Misal, kalau misalkan saat ini gulanya tidak terkontrol, pasti akan diberikan obat-obatan yang sesuai. Bisa mulai dari obat-obatan yang diminum, 1 jenis, 2 jenis, bahkan bisa 3 jenis.
atau dikombinasi dengan obat suntik seperti insulin. Atau insulinnya bisa sampai 2 jenis tuh, sehari bisa sampai 4 kali disuntik bisa, atau 1 kali, 2 kali, 4 kali bisa, atau dikombinasi insulin plus obat yang diminum juga bisa. Tapi jangan khawatir, kalau nanti suatu saat si gulanya terkontrol, itu obat-obatan bisa dikurangi. Ya, sampai suatu saat obatnya itu bisa dikurangi sampai jumlah yang terkecil dan dosis Minimal yang terkecil gitu, Dok, ya? paling minimal yang masih bisa mengontrol gulanya tetap normal. Seperti itu. Dan itu banyak dicapai oleh pasien-pasien diabetes di sini kalau nurut. Artian kata itu nurut itu mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter. Gitu ya. Baik dok, mungkin selain yang tadi ya, pertanyaan dari pemaparan dari penata laksanaan dan lain sebagainya, mungkin komplikasi apa saja sih yang dapat disebabkan oleh diabetes mellitus itu sendiri dok? Baik, jadi komplikasi diabetes mellitus itu ada 2 sebenarnya yang paling utama, yaitu mikroangiopati dan makroangiopati. Jadi pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar yang kena gitu kan. Jadi kalau kita jabarkan komplikasi itu bisa kena ke saraf di otak, salah satunya bisa stroke ya, bisa kena pembuluh darah jantung, terus bisa ke mata tuh retinopati diabetes. Yang ketiga keempat bisa ke ginjal, disebut dengan nefropati diabetes. Yang kelima bisa ke pembuluh darah tepi, bisa muncul gangguan pembuluh darah yang bisa menimbulkan luka terus sampai menghitam. Katanya sering kan tuh lihat diabetes yang bolong-bolong wanginya sampai harus diamputasi ya. Dan bisa juga kena sering kesemutan tuh di kaki, kebas itu disebut dengan neuropati diabetes. Dan itu semua komplikasinya kalau tidak ditangani maka akan berlanjut dan mengganggu kualitas hidup pasien tersebut. Ya. Baik, berarti diabetes mellitus itu bisa dikatakan nenek moyangnya penyakit ya dok? Maksudnya bercabang gitu ya, efek sampingnya gitu ya. Kemana? Makanya sering dikatakan diabetes mellitus itu silent killer atau pembunuh diam-diam. Nah, itulah disebut diabetes mellitus. Hati-hati ya. Mungkin itu saja dari pemaparannya dok. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh netizen baik dari Facebook maupun Instagram ya dok ya. Baik para wargi, mungkin kita sekarang memasuki ke sesi tanya jawab yang pertama dari akun Facebook Siva Karisma. Mau tanya dok, kebetulan saya mengidap DM tipe 2. Bahaya nggak sih kalau DM komplikasi dengan autoimun, dan bagaimana penanganannya dok? Jadi Dr. Ajis tadi pertanyaan dari Siva Karisma ya. Dok. Jadi kalau orang yang mengalami diabetes mellitus dan dia mempunyai penyakit lain, salah satunya autoimun, itu akan menjadi berbahaya kalau keduanya tidak dikontrol dengan baik. Jadi diabetesnya harus dikontrol dengan baik, penyakit autoimunnya harus dikontrol dengan baik. Nah, autoimunnya itu apa? Itu kan banyak tuh, ada lebih dari 100 jenis autoimun, dan itu jenisnya apa? Dikontrol dengan baik sesuai jenis autoimunnya, diobatin, maka dia bisa terkontrol dengan baik. Diabetes mellitusnya pun diobatin secara teratur sehingga diabetes mellitusnya terkontrol dengan baik. Maka keduanya apabila terkontrol dengan baik, keduanya bisa tidak menjadi berbahaya. Tapi kalau keduanya tidak terkontrol dengan baik, maka keduanya bisa mengakibatkan bahaya. Seperti itu mungkin ya. Jadi kontrol lah ke dokter, bisa ke dokter penyakit dalam, nanti bisa ditangani ya, bisa ditangani. Pertanyaan kedua dok, ini dari akun Instagram @kika.tna. Dok, izin bertanya, ayah saya penderita diabetes. Katanya kalau diabetes itu penyakit yang bisa diturunkan. Ya. Apakah semua yang memiliki keturunan diabetes akan mengidap diabetes juga? Dan apa yang harus saya lakukan agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus tersebut? Oh iya, baik. Terima kasih. Dari siapa? Kika. Ya, memang ya benar bahwa tadi seperti saya paparkan di awal bahwa salah satu apabila ada orang yang mempunyai keturunan atau orang tuanya mengalami diabetes mellitus, maka dia sangat berisiko untuk mengalami diabetes juga. Tapi hal itu bisa dihindari atau bisa diminimalisir dengan beberapa cara. Salah satunya adalah kita garis besarnya adalah menjaga pola hidup sehat. Tapi apa isinya? Jadi yang pertama, misalkan selalu jaga berat badan agar dalam ideal ya. Berapa sih idealnya? Kalau indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter, itu 18,5 sampai 22,9 itu range indeks massa tubuh normal.
yang diharapkan. Kalau lebih dari itu segeralah olahraga supaya turun dari itu. Kalau kurang ya perbaikan. Yang kedua adalah usahakan kurangi asupan gula. Bukan berarti nggak boleh gula, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Apalagi gula-gula yang berasal dari pemanis buatan. Misalkan dari minuman kaleng, soda dan lain sebagainya, itu kalau dikonsumsi berlebihan itu akan berisiko mencetuskan diabetes. Yang ketiga, selalu usahakan istirahat yang cukup. Jadi sehari ya tidurnya cukup, jangan terlalu kemalaman, jangan dibanyakin bergadang. Yang keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu penting. Contohnya misalkan yang paling gampang adalah sehari itu 30 menit aerobik, itu bisa jalan santai, lari santai, sepedahan, silakan yang bisa, yang mengeluarkan keringat. Aktivitas ringan ya. Dalam waktu 1 minggu minimal 5 hari. Jadi kalau dijumlahkan 1 minggu minimal 150 menit aktivitas fisik, nah itu bisa menjaga. Cukupkan juga asupan cairan, dan yang paling penting adalah yang terakhir, harus bisa mengelola stres dengan baik. Stres itu stres pikiran ataupun stres fisik. Itu harus bisa dikelola dengan baik. Kalau semuanya itu bisa dilakukan dengan baik, maka risiko untuk terkena diabetes mellitus yang diturunkan akan bisa diminimalisir, bahkan bisa jadi tidak terkena. Seperti itu ya. Jadi tetap harus pada dasarnya menjaga aktivitas fisik ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, baik. Pertanyaan ketiga dari akun Instagram @ane_maulidiani. Dok, izin bertanya, kalau pengidap diabetes aman divaksin tidak ya? Dan betul apa tidak ya, Dok, kalau racikan herbal dapat menyembuhkan diabetes mellitus, Dok? Oh iya, terima kasih. Ane ya. Ane. Jadi gini, orang yang diabetes mellitus bisa divaksin, bisa. Contohnya misalkan saat ini lagi gencar vaksin COVID-19, itu boleh divaksin asalkan sedang dalam kondisi terkontrol, ya. Jadi tidak sedang muncul keluhan, kondisi gula darahnya terkontrol dengan baik, itu boleh divaksin. Tapi kalau kondisinya sedang muncul komplikasi akut, gejala akut atau gula darahnya sangat tinggi, biasanya saya patokannya di atas 250 itu nggak bisa. Ada juga yang di atas 300, tapi cut off-nya gampangnya 250. Tapi kalau normal semuanya itu boleh, silakan divaksin. Nah, makanya kalau orang-orang yang mengalami diabetes mellitus, setiap sebelum divaksin harus dilakukan screening atau pemeriksaan dulu oleh dokter ya. Nanti dokternya akan menentukan, oh ini kondisinya stabil atau tidak stabil, terkontrol atau tidak terkontrol, bisa divaksin atau tidak divaksin. Kalau belum bisa divaksin, maka harus dikontrol dulu semuanya, dinormalkan dulu supaya akhirnya bisa divaksin. Seperti itu. Berarti ditunda dulu ya, Dok ya? Bukan berarti tidak bisa ya, Dok ya? Bisa, kalau terkenal bisa. Terus tadi apa, herbal? Herbal, Dok. Nah, terkait herbal ini saya nggak tahu herbalnya apa. Jadi herbal itu tergantung apa komposisinya. Memang ada beberapa herbal tanaman obat ya yang ditengarai bisa sebagai membantu menurunkan gula darah. Ada beberapa bahan alami. Namun sejauh yang saya ketahui itu sifatnya hanya pendamping. Jadi bukan obat utama. Jadi pendamping dari pengobatan standar yang ada yang sudah terbukti secara medis. Nah, kalau misalkan ini herbalnya bisa nih buat komposisinya jelas, bisa buat diabetes mellitus, boleh itu dipakainya sebagai pendamping. Obat utamanya tetap harus diminum, tidak boleh hanya satu aja supaya semuanya terkontrol ya. Berarti sebetulnya yang paling utama adalah obat-obat yang yang utama gitu ya, Dok ya. Obat, makanan, aktivitas fisik dan sebagainya. Gitu. Baik. Kita memasuki pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram @fadliana. Izin bertanya, bagaimana cara mencegah lonjakan gula darah pada penderita diabetes mellitus saat puasa? Apakah harus dilakukan cek gula darah secara berkala? Apakah bisa dengan mengganti waktu insulin, yaitu insulin malam seperti beberapa Levemir digunakan di pagi hari atau saat sahur? Dari akun Fadliana. Oke, terima kasih. Nah, ini rada agak panjang jelasin. Ini pas di bulan Ramadan ya. Jadi memang bagi penderita diabetes mellitus yang akan menjalani puasa Ramadan itu mempunyai beberapa risiko. Yang pertama yang paling sering adalah hipoglikemi atau kadar gula darah rendah, terlalu rendah di bawah 70. Yang kedua hiperglikemi atau gula darah terlalu tinggi.
Yang ketiga kekurangan cairan, dehidrasi, dan yang keempat bisa timbul trombosis atau pengentalan darah. Itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien diabetes yang menjalani puasa. Bagaimana cara mengatasinya atau menghindari supaya tidak terjadi komplikasi itu? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah pola makan harus benar-benar disesuaikan. Jadi gini, pada saat puasa itu jumlah kalori yang harus dimakan sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori. Gampangnya seperti satu makan itu nanti dibagi. Pada saat sahur 30-40%, buka puasa 40-50%. Nah, itu cemilan di tengah-tengah bolehlah 10-20%. Nanti makanannya benar-benar harus dijaga, terutama gini, karbohidrat tadi seperti yang dijelaskan, kalau bisa yang kompleks yang indeks glikemiknya rendah, nasi merah, gandum, ubi, jagung dan sebagainya. Terus kalau misalkan protein bisa tuh dari ikan, dari unggas, dari kacang-kacangan bisa, daging boleh. Kalau lemak bisa dari lemak ikan yang baik ya, ataupun dari seafood. Sayur, buah, dan air putih harus segera selalu dimakan. Yang wajib dihindari adalah pada saat buka puasa, hindarilah makanan atau minuman yang terlalu manis. Terutama manisnya manis buatan. Misalkan jusnya pakai gula, jangan. Jus aja, jus buah. Atau jus kalengan udah dihindarin dulu. Soda apalagi. Terus yang kedua adalah air putih, ini penting nih. Air putih itu memang harus 8 gelas per hari. Itu dibaginya dari mulai buka sampai sahur. Saat berbuka 1 gelas. Habis sholat 1 gelas, habis makan malam 1 gelas, habis sholat isya 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, nanti sahur 1 gelas lagi, sebelum sahur totalnya 8 gelas. Itu harus diminum supaya tercapai hidrasi yang bagus. Terus yang selanjutnya adalah gula darah itu harus dikontrol dengan obat-obatan kan tetap, tapi ada penyesuaian. Nanti obat minum disesuaikan, jadwalnya hanya diminum pada saat berbuka dan sahur. Terus kalau yang sekali sehari biasanya diminumnya pada saat berbuka. Kalau yang pakai insulin tadi ditanyakan di sini, insulin sekali sehari malam, misalkan salah satu mereknya adalah itu, maka dosis yang sebelumnya disuntikan pada sebelum puasa bisa diberikan pada saat berbuka puasa. Jadi jangan malam, tapi pada saat buka puasa aja dikasihkannya boleh. Kalau nggak mau malam, jadi boleh diberikan pada saat berbuka puasa 1 kali saja. Dan harus diketahui tadi bagaimana pemantauan gulanya ya, diceknya kapan aja. Sebenarnya diceknya itu secara teori harusnya 7 kali dalam sehari. 7 kali. Banyak ya, tapi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau 7 itu kapan aja? 1 saat bangun tidur. Sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari. Terus saat sebelum berbuka puasa sama saat sebelum tidur atau 2 jam setelah makan itu bisa. Itu 7 titik yang harus dilakukan. Jadi sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari, berbuka, 2 jam setelah berbuka, sebelum tidur malam. Nah itu 7 titik. Itu kalau bisa, tapi kan susah mas setiap hari, boros juga nanti. Nah jadi kalau disarankan sama saya, itu kapan dilakukan? Yang paling penting adalah jika muncul gejala hipoglikemia atau gula darah rendah, atau hiperglikemi, gula darah tinggi. Tandanya gimana? Misal kalau mulai keliengan nih, kayak mau pingsan, lapar berlebih, pusing, perubahan kesadaran jadi linglung, keringat dingin, perut sakit, mual, lapar berlebih, haus berlebih. Nah itu segeralah cek gula darah. Kita harus tahu itu apakah itu rendah atau tinggi, biar segera ditangani. Nah seperti itu. Masuki pertanyaan terakhir nih dari akun Instagram juga @miftah_sc_b. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Kiat-kiat agar kita tidak terkena penyakit diabetes mellitus itu apa saja ya dok? Kiat-kiat. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau kiat-kiat sebenarnya tadi udah beberapa disinggung ya, tapi saya ulang lagi. Jadi untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit diabetes, dan sebenarnya ini bisa berlaku buat penyakit apapun, untuk pencegahan itu adalah induknya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu yang pertama tadi, selalu atur berat badan supaya dalam kondisi ideal. 18,5 sampai 22,9 indeks massa tubuhnya. Yang kedua, olahraga rutin teratur, minimal 150 menit seminggu. Ya, olahraga apa? Diusahakan bisa olahraga yang bersifat aerobik, jalan kaki, jalan santai, lari, terus sepedahan, berenang boleh. Tapi kalau yang suka angkat beban juga silahkan aja, tidak masalah ya. Atau punya treadmill di rumah untuk lari di tempat boleh. Yang ketiga itu juga harus mengatur pola makan.
Ya, pola makannya jangan berlebihan ya. Jadi selalu diatur, kurangin asupan gula, terutama gula-gula yang bersifat pemanis buatan. Itu harus dihindari. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Terus goreng-gorengan atau minyak-minyak, lemak-lemak itu jangan terlalu banyak. Yang keempat, usahakan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu misalkan jangan sering bergadang, tidur harus cukup. Minimal 6-8 jam sehari itu disarankannya. Terus yang selanjutnya harus bisa mengelola stres dengan baik. Stres itu stres fisik, stres pikiran itu harus bisa dikelola dengan baik karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan hindarilah merokok dan alkohol kalau bisa diusahakan seperti itu. Apabila itu bisa dilakukan dengan baik, maka insya Allah kita bisa terhindar dari berbagai penyakit termasuk dari diabetes mellitus. Seperti itu sih kalau gampangnya seperti itu. Jangan lupa juga kalau ada keluhan ya cek ke dokter biar dilakukan pemeriksaan. Gitu ya. Berarti pada intinya mungkin harus dilakukan pemeriksaan rutin dan dilakukan di fasilitas kesehatan mungkin dok ya lebih tepatnya. Apabila ada keluhan terutama ya. Nah demikian para wargi penjelasan dan pembahasan dari Dr. Syarif Hidayatullah SPPD terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Mudah-mudahan dok dari pemaparan ini bisa mengedukasi buat warga dan wargi RSPG. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Demikian podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.